Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya berkesempatan sowan dengan beliau, tokoh NU dari Jawa Timur. Saya kira pemirsa sudah tidak asing lagi dengan beliau, yakni Kiai Haji Marzuki Mustamar, tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat populer saya kira di jagat Indonesia, baik dalam persoalan agama maupun persoalan-persoalan yang lain. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak sariawan. Sedikit. Okay. Maturun Kiai, telah kerso rawuh di Banyumas. Yeah. Okay. Beliau baru saja memberikan ceramah pada acara Hall Syekh Abil Hasan Asyadzili di Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Langsung saja Kiai, dalam persoalan atau polemik perhabiban, polemik Habib, isu terkini yakni adanya provokasi yang luar biasa yang datang dari Petamburan, yang memprovokasi umat Islam untuk saling berperang. Saya kira gitu. Ya, provokasinya kan Rizik Syihab itu akan siap mengobarkan perang kepada anak-anak bangsa yang dianggap berlawanan dengan dia dan kelompoknya. Mengancam habis Lebaran akan melakukan atau mengobarkan perang agar siap-siap jamaahnya. Nah, tentu saja kan di kubu yang lain terpancing untuk melakukan perlawanan. Menurut Kiai Marzuki, provokasi seperti itu apakah bisa dibenarkan secara hukum? Oke, terima kasih. Pertama, saling membunuh antar sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim, tentu hukumnya haram. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain sengaja, maka balasan buat dia neraka jahanam selama-lamanya. Membunuh haram. Lalu kalau enggak ada bukti qat'i wadih wassoreh, orang lain itu boleh dibunuh, maka hukumnya tetap haram. Saling membunuh atau perang saudara itu. Nah, penyebab antara lain orang itu bisa dibunuh itu karena orang itu juga membunuh. Maka kepadanya berlaku hukum kisos. Itu pun harus lewat proses pengadilan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada mendatangkan bukti, saksi, clear 100% dia pelaku pembunuhan, maka hakim menjatuhkan vonis mati, lalu nanti pihak eksekutor yang melaksanakannya. Atau orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, juga mazhab yang lain, menyatakan murtad dari agama Islam. Sudah diistitabah, sudah dibujuk supaya bertaubat, bla 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 bla, sampai berkali-kali nggak balik masuk Islam. Maka setelah kira-kira waktu iddah habis, kalau perempuan 3 kali suci atau 3 bulan, pernikahan orang itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Yang ketika salah satu suami atau istrinya murtad tadi. Kemudian berlaku kepadanya hukum bunuh. Tentu setelah berkali-kali dibujuk supaya kembali masuk Islam. Dan nggak mau. Kemudian orang dibunuh karena orang itu
melakukan perlawanan terhadap negara. Namanya buhut, Makar. makar. Pemerintah ini sah, negara ini sah. Kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan. Tapi kadang kelompok tertentu mereka memang berambisi akan mengambil alih kekuasaan. Bukan nawa itu baik untuk menjaga persaudaraan keutuhan negara. Terus daripada musyawarah mereka milih jalur berontak. Nah, perang saudara jadinya. Orang atau kelompok kayak begini menurut Quran si pemerintahan yang sah juga diperintahkan, direkomendasikan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Nah, di luar penyebab yang qot'i, membunuh orang lain hukumnya tetap haram. Termasuk masalah nasab. Masalah nasab itu kalau sampai difatwakan perangi mereka, bunuh mereka, atas syariat apa, atas dalil yang mana. Dan siapapun nggak peduli dia orang Arab atau orang Jawa, yang dawuh ayo diperangi, ayo dibunuh, dia menghadapi hisab dari Allah. Zaman tokoh masyarakat menginstruksikan bunuh, perang saudara itu atas sunnah Rasul yang mana, atas hukum syariat yang mana, atas dalil yang mana. Kalau dalilnya karena orang yang beda dengan sampean dalam hal nasab, itu kamu hukum murtad. Mulai kapan beda pandangan tentang nasab dihukumi murtad? Terkecuali kalau fulan menjadi nasabnya Nabi, itu sudah qot'i, mujma' alaih, maklumun minatin bidororo. Saya mengingkari Fatimah anak Nabi, itu menentang ijma' dan bisa murtad. Saya menentang Sayyidina Hasan Husain sebagai cucu Nabi, itu menentang sesuatu yang mujma' alaih, maklum bidororo, qot'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai nyuwun sewu fanatisme berlebihan. Besok dihisab. Setiap kata yang diucapkan apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qot'i. Lalu terus kalau merasa qot'i, keqot'iannya di mana? Kalau kami punya kitab nasab, kitab nasab itu kalau sedunia sama dan sepakat mengatakan ente keturunannya, bisa jadi itu qot'i ijma'. Tapi kalau nyatanya kitab nasab yang di Indonesia beda dengan kitab nasab dari Nakobah Maroko, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Yaman sendiri, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Saudi Suriah, maka yang nggak bisa dikatakan itu ijma' lalu qot'i, lalu yang beda dianggap menentang ijma' lalu diputusi murtad. Nggak bisa. Kemudian kalau katanya ulama sudah ijma', ulama itu ada yang klaim ijma', itu klaim sepihak. Ijma' kayak apapun kalau sepihak namanya bukan ijma'. Subjektif. Subjektivitas, enggak qot'i. Kalau enggak qot'i ya enggak bisa, yang enggak sama lalu disebut murtad, kafir, halal darahnya. Mohon-mohon semuanya umat atau siapapun jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat.